Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini perkenankan kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahlil. Dalam istilah bahasa, tahlil adalah bentuk masdar dari lafal fi'il madhi halala yuhallilu tahlilan, yang dapat kita artikan dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Tahlil yang asalnya adalah membaca la ilaha illallah saja, kemudian dilengkapi dengan bacaan-bacaan lain yang merupakan bacaan-bacaan yang diambil dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang menganjurkan untuk membaca bacaan tersebut. Tahlil yang asalnya adalah membaca la ilaha illallah kemudian menjadi sebuah bentuk urutan atau kumpulan bacaan-bacaan yang terdiri dari misalnya Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, kemudian awal surat Al-Baqarah, dan seterusnya. Bacaan-bacaan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sangat banyak anjuran-anjuran yang ada di Al-Quran maupun di Al-Hadis yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya, itu jelas kita dianjurkan, diperintahkan untuk membaca. Kemudian di dalam Al-Quran ada juga perintah membaca sholawat. Di dalam tahlil ada sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, kemudian bacaan-bacaan tersebut adalah termasuk bacaan-bacaan yang sangat bermanfaat kepada siapa? Pertama adalah kepada yang membaca. Orang yang membaca kalimah-kalimah thayyibah, misalnya tahlil, misalnya sholawat, misalnya Al-Quran, tentu akan berpengaruh kepada hatinya. Hati yang selalu diingatkan dengan zikir-zikir itu akan semakin bening dan semakin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bacaan-bacaan itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu hal yang diberikan pahala adalah ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Nah, tentu bacaan-bacaan tersebut selama tidak dinadari, hukumnya adalah sunnah, dan melakukan sunnah adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bacaan-bacaan yang baik tersebut ketika di akhir kemudian dilantunkan doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala yang didapatkan dari bacaan-bacaan tersebut kita haturkan kepada orang-orang yang kita cintai. Misalnya kepada bapak ibu kita yang telah wafat, kepada saudara-saudara kita, kepada guru-guru kita, kepada para wali, dan kepada siapapun yang kita inginkan. Dan itu para ulama bersepakat bahwa doa yang mengiringi bacaan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya akan sampai kepada arwah-arwah yang kita kirimi doa. Oleh karena itu, tidak ada sedikit pun yang bertentangan dari apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tahlil ini tidak bisa dikatakan kemudian menjadi sesuatu yang sesat. Kita tidak bisa kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad maka itu adalah bid'ah. Ada juga ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad tetapi dilakukan oleh para sahabat,
dan itu tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Pada akhirnya, mari tahlil ini tetap kita lestarikan, karena pasti akan membawa kebaikan bagi kita dan bagi para orang tua kita yang kita haturkan pahalanya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.